pembuatan film atau apapun itu. Dan ini kita proyeknya lumayan besar ya, jadi pasti ada lah kendala-kendalanya, mulai dari macam-macam kejadiannya gitulah ya. Mungkin kita mulai dari waktunya dulu. Dari waktunya kita diberi waktu 1 bulan untuk pembuatan skrip, pemilihan lokasi set, dan pemilihan cast, casting, begitu-gitu ya. Itu 1 bulan, 2 minggu untuk pengerjaan skrip, dan habis skrip jadi kita membuat planning schedule dan macam-macamnya itu cuman menggunakan waktu 2 minggu. Bukan cuman sih sebenarnya, itu udah mengambil separoh ya. Dan jujur menurut aku itu kita masih kurang mateng sih ya. Untuk part 1-nya itu masih kurang mateng. Untuk pengolahan skrip dan planning schedule-nya itu jujur masih kurang mateng. Tapi untungnya kita 1 bulan ini cuman untuk pembuatan part 1-nya. Jadi kita syuting itu take separoh dari total durasi filmnya dulu. Jadi kita masih ada waktu untuk mematahkan lagi di part 2-nya. Setelah itu kan kita langsung habis selesai skrip, kita catat, kita list lokasi-lokasinya ada di mana aja. Itu kita memilih lokasi set. Dan pastinya di setiap project ini, bukan di setiap project, pasti kan ada kendalanya apa-apa gitu. Mungkin kalau di lokasi kita kemarin karena mepet waktunya, kita nggak sempat untuk nyari lokasi yang banyak. Jadi kita akhirnya agak sedikit jauh sih di lokasi-lokasi setnya. Kalau sekolah kita pasti ngambilnya di sekolah kita, SMK Telkom Banjarbaru. Ya dong, masa sekolah sendiri nggak diambil? Nah, terus itu ada scene rumah, ya lumayan jauh lah ya. Jadi tapi karena memang cocok dan bagus juga tempatnya, jadi ya udah kita ambil aja scene rumah itu. Karena awalnya tuh ya gue pengen ceritanya tuh beda lah ya dari film yang lain. Terus dimulai dari yang part 1 dulu nih. Part 1 ini lebih memfokuskan nge-build up karakternya dulu gitu. Ya kurang lebih ya kayak gitulah ya, nge-build up karakternya dulu. Dimulai dari keluarganya yang awalnya tuh kan berada lah bisa dibilang kan ya guys ya. Lalu tiba-tiba lah adalah di suatu momen gitu yang ngebuat keluarganya tuh jadi diambang-ambang gitulah ya kan ya. Dimulai dari karakternya Doni itu ya orangnya ya pemalas gitu kan, terus juga sekolah jarang gitu. Doni itu kayak gitu, paket lengkap dah intinya. Namun ada di suatu momen tiba-tiba ia tuh ngelihat ada seorang siswi lah ya kelas sebelah gitu, namanya itu Cindy. Dia itu ngelirik suatu perempuan itu, ya dia berusaha untuk berubah lah gitu intinya. Lalu ada juga kan ada bapaknya juga nih. Bapaknya ini dia Pak Hendra ini dia karakter yang menurut saya paling film changer banget lah gitu. Jadi karakter bapak inilah yang paling penting perannya di cerita ini gitu. Sebenarnya untuk pembuatan skrip itu ya lumayan lama ya. Dan saya juga dibantu oleh 2 orang teman saya untuk membuat skrip. Kalau bikin sendiri susah pastinya. Untuk pembuatan skrip itu cukup lama dan kami pastikan sematang mungkin agar ceritanya juga cukup menarik. Untuk estimasinya itu sebenarnya kurang lebih 2 minggu. Untuk kesulitannya mungkin kadang-kadang kami itu sulit memikirkan dialog yang cocok gitu, yang natural biar gak memaksakan jalan ceritanya. Dan kita berusaha membuat semenarik mungkin agar penonton tidak merasa bosan. Memerankan karakter Doni itu sebenarnya susah-susah gampang. Yang mungkin ya saya hanya mengikuti jadi selayaknya aktor pada umumnya aja. Ya pede dulu aja sih. Oh, pede aja dulu. Iya, pede aja dulu. Jadi masnya juga menyesuaikan ya dengan karakter masnya di dunia nyata gitu ya? Iya sih. Ya walaupun sebenarnya karakter Doni sama karakter gue sendiri itu beda banget. Jauh lah. Jauh lah ya. Jauh. Ya harus
ada waktu lah untuk menyesuaikan itu semua. Ya karena ini masih pemula juga kan, first time juga jadi karakter utama di film. Ya masih nggak begitu, masih ngikutin skrip lah. Tapi masih ada apa namanya? Improvisasinya juga. Harus ada improvisasi sih kalau meranin jadi aktor itu. Jujur sebenarnya itu tuh agak susah karena Cindy ini diperankan sebagai orang yang pendiam, orangnya lugu, suka menyendiri. Sedangkan kalau kehidupan asliku, aku tuh nggak kayak gitu. Jadi gimana caranya aku bisa ngeperanin itu setelah sutradara kasih aku skrip. Di situ aku baca dan terus aku latihan aja dan berusaha menjiwai gimana sih caranya jadi si Cindy ini. Aku gak punya sama sekali pengalaman untuk berakting. Jadi ya itu guys, latihan. Kalian gak bisa memerankan sebuah adegan tanpa latihan. Jadi sebisa mungkin aku benar-benar latihan, menjiwai dan ingin memberikan yang terbaik untuk penonton semua. Sebenarnya kemarin itu kan yang gak heran sih dapat pertanyaan kayak gini, soalnya kan kemarin itu memang banyak improvisasinya ya, terutama di bagian yang memang skripnya itu, karena ini skrip ini terburu-buru jadi memang kurang matang, jadi memang dari aktornya juga harus pinter-pinter improvisasi. Aku sendiri kalau misalkan ada keperluan untuk improvisasi itu kita ikutin aja alur filmnya seperti apa, kita ikutin aja skrip filmnya seperti apa, konteksnya seperti apa, temanya seperti apa, latarnya sedang seperti apa. Karena gini, kadang orang itu kan kesulitan untuk improvisasi karena dia tegang sama kondisi setnya, kondisi temanya, kondisi latarnya. Kalau aku pribadi zero ketegangan, nggak nervous sama sekali, jadi pikiran kita lancar, kita bisa oh harusnya kayak begini nih biar misalkan untuk terasa lebih natural, oh harusnya begini nih biar terasa lebih enak gitu loh. Jadi kuncinya satu aja sebenarnya, kamu pede, kamu chill, kamu relax, kamu berpikir jernih. Insya Allah enak improvisasinya, lancar jalannya, skripnya jalan. Gitu aja jawaban dari aku. Ya, jadi kalau soal editing mungkin kesulitannya lebih di grading dan musik yang baru saya temukan ya pada saat pembuatan video ini. Jadi untuk di grading itu mungkin ada beberapa klip yang overexposure, jadi memang harus ekstra dalam editing, harus disesuaikan lah supaya tidak terlalu overexposure. Sedangkan untuk musik itu karena musiknya itu lebih tidak boleh copyright, jadi harus banyak mencari musik dan harus kalau bisa sih sebenarnya bikin musik cover sendiri. Itu kesulitan dalam editing video yang saya temukan. Kalau ini kan ngambil dua role sekaligus, ada nggak kadang ketidakseimbangan gitu mas? Karena ini kan proses editing kan berlanjut walaupun videonya masih di take ya mas ya? Kalau menurut saya sih tidak ada sih, karena kita saat memerankan itu saat production, sedangkan editing itu saat post production. Jadi tidak ada kesulitan dalam membagi waktu. Mungkin cuman capek sih, kalau capek ya capek, tapi wajar. Itu sesuatu yang wajar. Ikuti terus acara kami, cuman di Hirap Kalbu Kejeblos. Iya emang, tapi